Ya, udah mulai recordingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Syafrullah dari kelas CF001. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara instalasi LMS Moodle menggunakan Microsoft Azure, seperti itu ya. Jadi sebelumnya apa sih itu Moodle ya? Jadi Moodle adalah LMS, dia bersifat open source, jadi dia gratis, dan selain itu dia bisa kita edit sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Jadi sebelumnya kalau kita mau punya LMS atau instalasi LMS, pertama yang harus kita miliki yaitu yang pasti server ya. Di sini servernya bisa VM seperti itu, dan VM-nya bebas, bisa berbasis Azure ataupun misalnya VirtualBox seperti itu ya. Kemudian untuk instalasi Moodle sendiri itu ada beberapa step. Di sini kalau kita mau instalasi Moodle secara manual, pertama itu kita harus menginstal layanan web servernya dulu. Di sini untuk contoh yaitu Apache 2. Bisa juga menggunakan Nginx atau lainnya. Kemudian untuk lainnya yaitu perlu juga menginstal yang namanya database. Di sini menggunakan Percona ya. Ini formatnya seperti MySQL, jadi nanti setelah diinstalasi formatnya juga MySQL. Kemudian kita juga perlu install PHP, di mana untuk mengeksekusi file-file berformat .php. Jadi apa sih kelebihan menggunakan Microsoft Azure? Jadi kalau kita install Moodle di Microsoft Azure, kita nggak perlu step-step manual seperti ini ya teman-teman. Jadi lebih mudah, lebih cepat, dan jauh-jauh lebih mudah dimengerti mungkin untuk orang-orang yang background-nya bukan IT seperti itu ya. Nah, ini kalau manual seperti ini ya. Pertama kita harus punya Ubuntu server. Pertama kita update repository. Ini ya contohnya ya. Ini server besar. Pertama update repository. Kemudian install Apache 2-nya. Kemudian install PHP 7.4. Selanjutnya kita ganti konfigurasi dari file php.ini-nya ya. Seperti ini contohnya. Kemudian kita restart Apache-nya. Kemudian kita testing, kemudian kita install Percona-nya sebagai database-nya, lalu kita config lagi mysql.cnv-nya ya. Di sini MySQL paketnya diubah, kemudian barulah kita bisa untuk install Moodle-nya. Dan itu pun diawali setup database segala macam ya. Di sini untuk instalasi berbasis CLI atau Code Line Interface seperti itu. Dan masih cukup panjang ya langkah-langkahnya. Kemudian di sini saya akan mencontohkan bagaimana sih kalau kita mau install Moodle tapi pakai Microsoft Azure seperti itu ya. Di sini pastikan teman-teman punya akun Azure dan punya kredit ya. Di sini saya pakai kredit Azure for Student ya. Jadi bisa kita cek dulu kreditnya. Ya, biasanya kalau teman-teman punya akun institusi atau universitas nanti bisa dapat $100 kredit. Cuma kadang jadi, kadang enggak gitu ya. Saya juga 3 kali percobaan, cuma akun ini yang berhasil. Di sini saya punya 48 kredit dolar ya. Jadi bisa untuk instalasi VM atau lainnya. Itu resource yang ada di Microsoft Azure. Oke, langsung saja kita ke instalasi modelnya ya. Di sini saya akan menggunakan Microsoft Azure. Pertama masuk ke portal Microsoft Azure dulu. Kemudian kita klik resource. Nah, di sini kita klik model. Kita ke marketplace-nya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Model Lily Campus, model LMS on XenOS 8. Ya, ada Bitnami, model Ready Supported by ReadyMind, dan macam-macam ya. Di sini ada yang berbasis XenOS, ada yang berbasis Ubuntu 14.04 sebagai VM-nya seperti itu ya. Cuma di sini saya akan menggunakan Bitnami, yaitu yang ini ya, yang software start free. Bitnami LMS powered by Moodle LMS. Oke, kita klik create. Oke, di sini untuk subscription-nya karena saya pakai akun kampus saya ya, YPT atau Yayasan Pendidikan Telkom, otomatis subscription-nya itu Azure for Student. Kemudian untuk resource group-nya
bagi teman-teman yang udah punya resource group bisa dipakai. Di sini saya contoh RG ya. Atau bisa juga bikin baru gitu ya. Create new misalnya. Create new misal risk model. Kita klik OK, baru ya di sini. Kemudian virtual machine-nya kita beri nama ya. Di sini saya beri nama Shuffle 02. Kemudian regionnya is US, jadi server kita lokasinya di Amerika Timur. Dan availability zone-nya saya default aja, satu availability zone. Security type-nya standar. Saya pilih yang standar karena untuk mengirit kredit juga ya. Kemudian image-nya ini jangan diubah ya. Image-nya ini kayak OS-nya akan kita gunakan. Cuma di sini default Bitnami LMS seperti itu. Kemudian untuk size-nya ini bisa teman-teman custom. Bisa mau yang dual core, quad core. Di sini saya pakai yang satu virtual CPU dan RAM 3,5 GB. Alasannya ya biar irit kredit aja sih seperti itu ya. Kemudian authentication type-nya saya pilih yang password. Jadi di sini kita bikin username dulu. Kemudian kita buat passwordnya. Kemudian kita konfirmasi passwordnya. Kita retype passwordnya. Oke, sudah benar. Di sini untuk disk, di sini Azure VM have one operating system disk and temporary disk for short-term storage. Di sini kalau mau edit juga bisa ya. Cuma default juga bisa. Di sini tipenya premium SSD, jadi cepat ya. Bukan HDD lagi. Jadi kalau mau nambah disk ya, you can add configure additional data disk for your VM or attach existing disk. The VM also comes with temporary disk. Cuma di sini mungkin saya buat ya. Jadi buat teman-teman yang mau nambahin disk seperti inilah kan. Ya, tadi klik create, kemudian klik OK aja. Name-nya kalau mau diubah monggo, cuma saya default aja ya. Klik OK, kemudian kita klik next networking. Di sini saya default manajemen. Jadi default juga expense-nya default. Teksnya ini enggak sih, saya nggak pernah setting teks. Ini cuma buat memudahkan kita kalau misalnya mau memantau kredit usage-nya seperti itu. Dan kita klik review and create. Di depan deh, di kita tunggu sebentar. Jadi kalau mau instalasi model di Azure, kita tinggal klik-klik aja gitu. Nggak perlu yang namanya code line interface kayak gini ya. Jadi lebih mudah dan lebih cepat seperti itu. Nah ini untuk harganya, harga sewa VM-nya itu Rp1.100 per jam ya. Untuk LMS modelnya sendiri open source, dia gratis $0 per hour. Langsung kita create. Lagi submitting deployment, kita tunggu ya sebentar. Nah ini proses deployment-nya. Deployment is in progress. Jadi selain memudahkan kita dalam instalasi model, fitur model yang ada di Microsoft Azure itu juga mengurangi risiko kesalahan saat kita kode menginstalasi jadi mengurangi kesalahan ya. Kalau kita misalnya kita instalasi pakai kode kayak gini atau CLI, itu rawan kesalahan seperti itu, misalnya typo atau segala macam seperti itu ya. Juga harus teliti banget, misalnya seperti di sini ya. Mana tuh? Nah ini misalnya mau setting password. Kalau kita misalnya salah password, kemudian modelnya udah jadi, terus passwordnya ada typo pas instalasi, nah itu bisa berabe ya. Bisa instalasi dari awal lagi seperti itu. Atau bisa cari-cari settingannya lagi.
ngotak-atik terminal lagi. Nah, kalau kita pakai VM Azure, di sini tinggal klik aja sama nyiapin kredit seperti itu ya. Jadi untuk yang berbayar di sini yaitu hanya resource virtual mesinnya aja. Kalau Bitnami modelnya dia open sources. Jadi ini sifatnya gratis dan bisa kita oprek lah istilahnya. Ini lumayan membutuhkan waktu ya. Jadi nanti kita akan coba connect dulu ke VM-nya menggunakan putih. Jadi mungkin kita setting dulu putihnya ya sambil menunggu. Oke. Nah ini udah jadi ya. Kita klik deployment succeed. Kita klik resource. Ini mungkin biar teman-teman kelihatan. Saya edit dulu ya. Download. Ini font kecil. Cuma kita ganti reference-nya. Oh, sorry, di mana ya untuk setting itunya? Oke, ini ya, change. Fontnya mungkin saya buat 18 ya. 16 mungkin cukup. Terlihat jelas nanti. Ke session lagi. Kita buat font save. Ini ya. Nah, dan kemudian lainnya saat kita menggunakan Microsoft VM di Microsoft Azure, kita langsung dapetin yang namanya public IP address. Kita copy ya. Cuma mungkin saya akan setting DNS dulu karena nanti saya punya DNS sendiri, jadi nanti saya forward ke sini seperti itu. Kita klik dulu. Di sini kita langsung dapat domain isas.cloudapp.azure.com, cuma nanti kan kepanjangan ya. Kalau misalnya kita gunakan seperti itu, nanti saya coba buat misalnya modelnya Rizky. Ini nanti nggak saya pakai, ini cuma buat sebagai forwardnya aja. Nah, jadi nanti dari Niaga Hosting, karena saya punya domain di sini, rizkylearning.site, nanti saya forward ke modelnya rizky.isas.cloudapp.azure.com. Kita kembali ke sini. Ini udah ada, oh, belum not configure ya. Kita refresh. Lalu ini udah masuk ya DNS-nya. Kita copy public IP address-nya. Lalu kita masukkan ke putih. Di sini karena connection-nya pakai SSH, jadi portnya default 22. Kita klik open. Kita klik accept. Login as. Jadi tadi username VM-nya ya kita masukkan. Nah, di sini udah masuk IP-nya ya. Lalu kita masukkan password-nya. Oke, di sini langsung terbaca ya. Bitnami gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sebelumnya udah pernah deploy VM di Azure, baik itu Ubuntu ataupun Debian, mungkin nggak ada tulisan Bitnami-nya ya. Karena kayak khusus seperti itu, khusus untuk apa Moodle, jadi ini ada kayak Bitnami-nya seperti itu ya. Oke, ini udah connect, mungkin bisa kita coba apakah langsung jadi itunya, modelnya. Sini kita new tab, kita paste IP-nya. Belum bisa ya. Oke, jadi kemungkinan Bitnami-nya belum aktif. Saya clear dulu. Jadi kita lihat apakah Bitnami-nya sudah running atau belum. Jadi sini sudo systemctl status Bitnami. Nah, di sini belum running ya Bitnami-nya. Jadi untuk itu supaya bisa kita akses LMS-nya, kita runningkan dulu Bitnami-nya. Saya clear, kemudian sudo systemctl start Bitnami. Oke, loading ya.
Oke, kita cek lagi statusnya. Ini udah aktif ya, udah hijau nih running. Kalau udah running gini, nah ini udah masuk ya, new site. Nah, tinggal kita login. Kan kita nggak tahu tuh username sama passwordnya. Untuk username sama passwordnya sendiri bisa kita cek di terminal ya. Ini di posisinya. Kita ada di home. Nah, mundur ke directory home. ALS. Nah, di sini ada Bitnami ya. Jadi nanti data user sama passwordnya ada di situ. Kita cd Bitnami. Kita ALS lagi. Nah, untuk password dan segala macamnya ada di Bitnami Credential. Jadi kita lihat foldernya ya, filenya maksud saya, cat Bitnami Credential. Cat Bitnami Credential. Nah, jadi ini Pak username-nya yaitu user, kemudian passwordnya ini ya, saya copy aja, klik kanan. Oke, masuk nggak ya? Sini user. Saya klik login. Berhasil. Alhamdulillah berhasil ya teman-teman ya. Jadi gampang banget untuk instalasi LMS Moodle dengan Microsoft Azure. Oke. Tadi saya singgung juga mengenai DNS-nya ya. Sini saya akan masukkan ke Niaga Hoster. Saya punya domain di sana. Saya klik kelola domain. Kemudian saya klik DNS Management. Jadi supaya nanti DNS kita nggak kepanjangan nih. Moodlenya rizky.isas.cloudapp.azure.com. Kan panjang banget tuh ya. Nah, di sini kita tambahkan, kita add record. Di sini record type-nya tipe A ya, record. Dan untuk name-nya kosongin karena ini untuk domain utama. Gitu. IP-nya kita masukin IP-nya CVM kita. Masukkan. Dan kita save record. Berhasil ya. Lalu kita klik ke domain forwarding. Ini kita redirection-nya udah benar, gini ya, logo kemudian forwardnya kita masukin DNS kita yang ini, DNS, kita klik submit. Masuk, apakah berhasil? Belum ya. Oke, mungkin ada yang salah ya. Oh, sebenarnya tadi ya. Tadi sebenarnya saya pernah coba sih di VM yang lain seperti itu. Mungkin nanti saya cek lagi. Sebenarnya masih ada yang data yang lain, data dari VM yang lama seperti itu. Oke, ini agak lama ya. DNS, kita klik DNS Management.
Nah, ini kayaknya, nah ini yang 55 ya, 55. Oke, ini yang baru. Kayaknya yang lama belum saya hapus ya. Ini dihapus dulu. Nah, ini belum dihapus. Jadi ini harus di-clearkan dulu ya, teman-teman. IP yang lama sih. Kita hapus saja. Untuk yang ini hapus. Terus ya. Kemudian, nah ini tinggal satu ya. 20 sudah 8155. 29 8155. Oke, kita coba lagi mungkin ya. Oke, belum berhasil ya. Kenapa ya? Tadi udah berhasil padahal. Site FTP. Nah, oke, di sini udah masuk ya. Jadi ini domainnya yang dari Niaga Hoster. Kita, jadi sebenarnya di Azure sendiri udah ada DNS-nya, cuma karena panjang banget gitu ya. Bisa teman-teman akalin, misalnya beli domain di sini. Di sini saya beli yang harga 20.000 setahun ya. Jadi saya rasa cukup terjangkau. .site tapi domainnya ya. Nah, ini bisa teman-teman masukkan, nanti bisa di forward ke Niaga Hoster gitu. Dari domain di Niaga Hoster di forward ke domain atau DNS yang ada di Azure VM seperti itu. Jadi mungkin saya rasa cukup ya untuk videonya kali ini. Saya klik stop presenting dulu. Oke, untuk video dari saya sekian ya. Mohon maaf karena masih banyak sekali kekurangan dalam video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.